Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis, masih bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan mengejar penerimaan negara untuk mendukung target program prioritas. Salah satu caranya adalah dengan memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah alias underground economy. Mengacu pada keterangan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang kami kutip dari Kompas ID, ekonomi bawah tanah yang dimaksud adalah aktivitas terlarang atau ilegal seperti judi daring atau judol. Pajak yang akan dikenakan adalah pajak penghasilan atau PPH. Rencana ini, saudara, sebenarnya sudah disampaikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024. Namun saat itu tim sukses baru menyoroti tentang shadow economy alias ekonomi bayangan. Mengacu data PPATK dari tahun ke tahun, perputaran uang di judi online terus merangkak naik. Kalau tahun 2020 masih sekitar 15,7 triliun rupiah. Setahun setelahnya melonjak hampir jadi 4 kali, yaitu 57,9 triliun. Bahkan di tahun 2023 nilainya sudah mencapai 327 triliun rupiah dan tengah tahun ini atau Juli sudah 174,56 triliun rupiah. Lalu apa dan bagaimana cara kerja underground economy? Kenapa pemerintah mengejar pajak dari sektor ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi. Ya, Mas Joshua masih di mute suaranya, Mas. Selamat pagi, Olta. Ya. Mas Joshua, jadi sebetulnya apa sih definisi underground economy yang dimaksud pemerintah ini? Ya, menurut pandangan kami, underground economy ataupun shadow economy yang dimaksud pemerintah adalah semua aktivitas ekonomi yang mungkin tidak tercatat ataupun tidak dilaporkan kepada pemerintah. Ini baik aktivitas legal ataupun maupun ilegal yang memang seharusnya menjadi subjek pajak. Dan ini tentunya aktivitas ini mencakup kegiatan produksi, lalu juga perdagangan, barang dan jasa, baik yang dilakukan individu, rumah tangga maupun perusahaan yang dilakukan untuk menghindari ataupun mengelak dari pelaporan kepada institusi pemerintah ataupun otoritas pajak. Dan aktivitas underground economy ini memang dapat disebabkan oleh beban pajak yang tinggi, ya, yang mendorong pada para pelaku ekonomi pada akhirnya untuk menghindari kewajiban pajak tersebut. Dan kalau kita melihat dari beberapa referensi yang ada di Indonesia ini, transaksi underground economy itu memang bisa cukup besar, ya, lumayan, size-nya sekitar 8 hingga 19% dari PDB. Dan beberapa kegiatan underground economy, contohnya misalkan beberapa upah yang tidak dilaporkan, sewa tidak resmi, perdagangan barang hasil curian, ya, kegiatan ilegal lainnya seperti penyeludupan dan juga pencucian uang. Jadi saya pikir itu beberapa upaya yang mungkin diharapkan dapat meningkatkan lagi dari sisi basis pajak. Oke, artinya memang ini adalah aktivitas ekonomi yang tidak tercatat pemerintah karena tadi ya ada upaya untuk menghindari pajak. Nah, tadi kan yang jadi catatan adalah ada yang legal, bisa dikatakan begitu, ada juga yang ilegal. Nah, sebetulnya Mas Joshua, mengapa sulit mengumpulkan data underground economy ini? Apa sebetulnya kendalanya? Ya, saya pikir ada beberapa faktor alasan, ya, kenapa sulit mengumpulkan data dan juga kendalanya. Yang pertama adalah sifat transaksinya tersebut yang memang tersembunyi. Karena biasanya kalau kita bicara transaksinya, ini transaksinya tunai, ya. Kalau kita bicara digital kan semuanya biasanya sudah bisa tercapture, ya, data transaksinya. Nah, ini biasanya dia preferensinya menggunakan tunai dan tanpa pencatatan formal untuk tadi penghindaran pajak dan juga regulasi. Dan lalu juga yang kedua adalah definisinya yang bervariasi, ya. Misalkan kalau kita bicara istilah yang digunakan tadi kan ada underground, ada shadow economy ataupun informal, ya. Ini memiliki perbedaan cakupan yang mempengaruhi metode estimasinya, ya, sehingga itu pun juga definisi yang bervariasi tadi pun juga akhirnya mempersulit juga dalam hal pendefinisian kegiatan mana yang bisa kita hitung. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan akses datanya, ya. Jadi kalau kita bicara akses data keuangan itu kan memang untuk memetakan underground economy itu terbatas, masih terbatas. Jadi sekalipun memang Indonesia sudah mengimplementasikan, ya, Automatic Exchange of Information (AEOI) dan juga sudah melakukan reformasi transformasi perbankan, tapi memang masih saja terdapat hambatan-hambatan, ya. Jadi memang diperlukan tadi akses penuh, ya, untuk transaksi keuangan.
Yang berikutnya juga adalah kurangnya instrumen yang efektif ya. Saya pikir juga metode untuk mengestimasi tadi ekonomi bayangan ataupun shadow ekonomi ini seperti pendekatan moneter dan juga diskrepansinya ini masih memiliki keterbatasan dalam akurasi datanya. Dan yang terakhir yang mungkin ini berkaitan dengan humannya atulah terkait dengan apa namanya dari sisi tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ya. Jadi kalau kita bicara tingkat kepatuhan pajak dari wajib pajak di Indonesia ini masih relatif rendah ya, sehingga pada akhirnya inilah yang menyebabkan mengapa apa namanya pengumpulan tadi beberapa faktor tadi tersebut membuat pengumpulan data shadow economy ataupun underground economy ini membutuhkan tadi pendekatan yang multidimensional ya, sehingga tadi sampai dengan saat ini agak sulit ya untuk mengestimasi datanya. Ya, itu tadi ya, berarti memang ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah bagi untuk mengumpulkan atau kejar pajak underground economy ini, karena tadi sifatnya tersembunyi. Nah, Mas Yusuf, apa sebetulnya dampak underground economy? Berapa besar sih sebetulnya apa ya dampak ekonomi dari pengumpulan pajak underground economy ini terhadap penerimaan negara? Ya, tentunya dampak langsungnya adalah kita kehilangan potensi pajak, itu dampak langsungnya. Karena aktivitas dalam underground economy tadi ini tidak dikenakan pajak, sehingga ini akan mengurangi basis pajak yang bisa dikumpulkan oleh pemerintah. Dan yang tadi kami sampaikan bahwa ini ukuran ataupun size-nya sekitar 8 hingga 19% dari PDB. Ya, sehingga ini kalau itu bisa kita kejar tentunya bisa menambah lagi ya dari sisi penerimaan perpajakan. Lalu dampak yang keduanya pada perekonomian adalah dalam hal kebijakan ekonomi ya, akan terdapat distorsi dalam kebijakan ekonomi karena tadi tidak ada kegiatan ekonomi tidak tercatat, artinya ada data-data dalam PDB ataupun statistik ekonomi lainnya yang juga tidak mencerminkan situasi ekonomi yang sebenarnya ya, sehingga pada akhirnya tadi bisa kebijakan pemerintah akhirnya tidak apa namanya tidak bisa jadi understated gitu ya, sehingga potensi penerimaan itu tadi tidak potensial. Lalu yang berikutnya adalah meningkatnya juga beban pajak kepada sektor formal ya, karena tadi yang sektor informalnya ataupun tadi beban pajak kepada sektor formalnya semakin menjadi meningkat. Yang berikutnya lagi adalah efek negatif pada belanja publik ya, karena potensi pajaknya tadi menurun sehingga belanja pemerintah khususnya untuk misalkan untuk belanja sosial ataupun belanja spending produktif pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat itu juga akhirnya menjadi menurun. Dan yang terakhir adalah dampaknya kepada dari sisi fiskalnya adalah ketergantungan pada sumber penerimaan alternatif ya, artinya tentunya dengan adanya untuk mengatasi kekurangan penerimaan tadi akibat shadow economy ya, pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan alternatif ya, ataupun ya akhirnya melakukan apa namanya penerbitan ataupun untuk menutupi defisitnya dengan menerbitkan utang ya, sehingga itulah beberapa konsekuensi ataupun implikasi dari apa namanya dampak dari underground economy. Oke, 8-19% cukup tinggi. Ini tentunya bisa untuk apa ya, membiayai program-program prioritas tentunya dari Presiden Prabowo dan juga Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, Mas Yosua, berikutnya Presiden Prabowo ini kan berencana menarik pajak underground economy. Kalau salah satunya adalah judi, nah apakah negara bisa memajaki kegiatan ilegal atau bisa saja tidak legal asal ada data transaksinya, maka ya itu sudah bisa dipajaki, atau seperti apa sebetulnya caranya? Ya, menurut pandangan kami, sekalipun memang aktivitas ilegal seperti judi itu memang tidak diakui secara formal ya dalam perhitungan PDB dan juga sulit dipantau, tapi memang ada upaya untuk memajaki transaksi yang dapat dilacak ya melalui data keuangan. Dan ini tentunya dengan instrumen tadi yang kami sampaikan, automatic exchange of information. Ya, pemerintah ini bisa dengan mudah melacak transaksi setelah kalau kita bandingkan sebelumnya itu sangat sulit diakses ya. Dan jadi artinya aktivitas ekonomi itu yang underground tadi itu yang legal ini bisa dikenai pajak bila transaksi tersebut itu terdata ya. Jadi misalkan dari catatan perbankan ataupun informasi pembayaran lainnya ya. Namun perlu kita catat adalah dengan memajaki kegiatan ilegal tersebut memang secara langsung masih berada dalam wilayah abu-abu ya, karena memang negara umumnya fokus untuk mencakup transaksi informal yang ilegal itu namun tidak terdaftar ya. Jadi memang strategi seperti penyederhanaan, perpajakan dan juga transparansi ini diharapkan bisa mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak itu semakin meningkat ya dalam melaporkan penghasilannya, dan juga bagaimana nanti transparansi dari pemerintah juga ya, transparansinya bagaimana
kemarin juga dari sisi dari retreat di Magelang pun juga Presiden mengajak ya para menteri dan juga para ASN juga untuk melakukan penghematan ya, penghematan karena APBN ini adalah uang rakyat. Jadi bagaimana kita pemerintah ke depannya juga mengajak semua dari pemerintah kementerian untuk bagaimana meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi kalau pemerintah bisa mengajak para menteri untuk melakukan transparansi dan juga efisiensi lebih produktif, harapannya pun juga saya pikir akan tumbuh ya kesadaran dari wajib pajak dan juga masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran wajib pajaknya sehingga dia akan melaporkan dengan kesadaran tinggi sehingga harapannya underground ekonomi pun juga akan semakin berkurang. Ya itu tadi ada hubungannya juga ya dengan bagaimana sifatnya dari underground ekonomi tadi yang disebut Mas Yosua soal tersembunyi, terus biasanya tunai maupun juga ada keterbatasan akses di sana yang bisa menjadi tantangan bagi pemerintah. Sedikit mengulang Mas Yosua, jadi bisa ditegaskan bedanya underground ekonomi dengan shadow ekonomi itu seperti apa? Ya, sekali lagi kalau kita bicara underground ekonomi ini mengacu pada kegiatan ekonomi yang dilakukan di luar pengawasan pemerintah dan tidak tercatat dalam statistik resmi pada PDB. Nah, kalau kita bicara shadow economy, ini seringkali digunakan, memang ini mirip ya dengan biasanya digunakan sinonim dengan underground economy, tapi pada umumnya dia perbedaannya dengan underground economy adalah kalau shadow economy ini adalah dia tercatat dalam statistik ekonomi misalkan PDB ya. Jadi artinya dua-duanya adalah bisa dikategorikan ilegal namun ataupun legal ataupun ilegal, tapi yang satu underground ini tidak tercatat dalam PDB, namun kalau kita bicara shadow economy ini adalah semua kegiatan ekonomi sebenarnya tercatat pada PDB, namun tadi banyak banyak penghindaran pajaknya sehingga memang tadi perlu harus kita dorong lagi sehingga tadi tingkat kewajiban pajak kepatuhan pajaknya ini pun juga akan semakin meningkat lagi. Oke, secara singkat bisa dibedakan ya dia tercatat dengan tidak tercatat. Mas Yosua, kalau kita bicara soal mengejar penerimaan karena banyaknya pembiayaan di luar underground ekonomi, apakah sesulit itu menaikkan tax ratio di Indonesia? Ya, memang tentu ini bukan hal yang mudah juga ya, karena ya tadi informality sektor di Indonesia ini masih sangat banyak ya. Kalau kita bicara segmen UMKM ya, lalu tadi underground ekonomi. Jadi sebenarnya potensinya besar sekali kalau kita bisa mendorong digitalisasi UMKM yang tadi kita mendorong transparansi dalam hal underground ekonomi ataupun shadow ekonomi tadi. Kalau semuanya bisa diformalkan, harapannya ini akan bisa meningkatkan tax ratio kita ya. Harapannya dari sisi penerimaan perpajakan kita pun juga akan semakin lebih meningkat lagi dan harapannya juga kita berharap juga dari sisi peraturan perpajakan dan juga penerapan dari automatic exchange of information ini diharapkan akan bisa memperluas data perpajakan dan juga tadi dalam hal bagaimana tantangan administratifnya ya, sistem administrasi perpajakannya pun juga diharapkan ini semakin terintegrasi khususnya nanti dengan implementasi dari Cortex System ya yang diperkirakan dari Kementerian Keuangan akan mulai diluncurkan di akhir tahun ini. Diharapkan ini akan semakin meningkatkan lagi basis perpajakan dan juga yang terpenting lagi adalah bagaimana fleksibilitas dalam kebijakan perpajakan ya, memperluas basis pajak ini diperlukan kebijakan yang fleksibel ya, terutama untuk mengurangi beban pajak pada usaha kecil yang juga belum tercatat. Jadi artinya perlu ada pendekatan-pendekatan yang khusus ya agar jangan sampai dia pelaku-pelaku usaha ini ketakutan dulu ya dengan kewajiban pajaknya. Jadi tentunya ada personal ataupun ada pendekatan yang secara khusus dari Kementerian Keuangan sehingga tadi tidak merasa ada penghindaran pajak gitu ya, sehingga dengan kesadaran dia akan membayar pajak dengan harapan tadi bahwa tax ratio kita pun juga mestinya ini memang tidak mudah dalam jangka pendek, tapi harapannya saya tetap optimis ya dengan kalau kita semuanya bisa melakukan reformasi perpajakan ini bersama-sama, harapannya ini akan bisa kita lakukan sebelum 2045. Kalau bicara tax ratio artinya ya harus dihitung-hitung nih, jangan sampai memberatkan rakyat terutama tadi UMKM, dan ini juga harus disambut baik soal bagaimana pemerintah akan mengejar underground ekonomi ini karena tadi ya punya sebetulnya ada 8-19% dari PDB ini tentu bisa digunakan untuk program-program prioritas yang tentu salah satunya sifatnya populis. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas Joshua. Sehat.
Saudara, Bursa Efek Indonesia kembali mengumumkan suspensi atau penghentian perdagangan saham PT Sri Rejeki Isman atau Sritex setelah putusan Pailit PN Niaga Semarang. Status ini memperpanjang suspensi saham Sritex yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Sesaat lagi saudara, masih di Kompas Bisnis.